Baiklah, sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Violni Rahel Yevin dengan nomor BP 201086-2022 dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik catcalling. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin memberitahu dulu apa sih itu catcalling. Nah, catcalling termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual. Yang seperti kita ketahui, ada beragam jenis tindakan yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual ini. Nah, Komnas Perempuan juga pernah menyebutkan bahwa pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang bernuansa seksual, baik itu disampaikan melalui kontak fisik ataupun non-fisik. Nah, untuk kasus catcalling ini atau street harassment ini termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual yang bersifat non-fisik, di mana perilaku catcalling ini merupakan bentuk dari pelecehan seksual yang berkedok pujian. Nah, selanjutnya untuk apa aja sih tindakan yang termasuk dalam catcalling? Nah, tindakan catcalling ini dapat berupa penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, lalu ada ekspresi verbal dan nonverbal yang terjadi di ruang publik. Nah, apa aja sih ekspresi verbal dan nonverbal ini? Nah, untuk yang pertama, ekspresi verbal, di dalamnya terdapat dua pembagian lagi, yaitu pertama itu dalam bentuk nada, dan selanjutnya itu berupa komentar. Nah, untuk yang dalam bentuk nada, misalnya seperti suara kecupan, ciuman dari jauh, atau bisa juga siulan. Hal-hal ini pasti pernah sesekali, beberapa kali dialami oleh terutama perempuan ketika sedang berjalan di suatu tempat sendirian dan bertemu dengan sekelompok atau seseorang laki-laki. Nah, pasti saat kita menerima perlakuan seperti itu akan timbul rasa tidak nyaman dan risih. Padahal mereka mengira padahal itu bukanlah suatu bentuk pujian yang pantas. Lebih kepada sebuah pelecehan terhadap diri kita sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya itu berupa komentar. Seperti komentar mengenai bentuk tubuh korban atau secara kalimat tidak terkesan melecehkan, tetapi dikatakan dengan tujuan yang melecehkan. Misalnya kalimat yang sering kita dengar, misalnya kita jalan nih, terus ada sekelompok laki-laki terus bilang, mau kemana nih Neng, senyum dong, gitu-gitu kan. Terus ada lagi kalimat yang kayak salam, tapi sebenarnya uh, uh, secara genuine ada maksud lain dari ucapan salam tersebut, kayak Assalamualaikum cantik, mau kemana? Assalamualaikum cewek, loh kok nggak dijawab? Hahaha, dan sebagainya macamnya, yang merupakan sangat mengganggu ketika kita sedang berpergian dan sangat miris rasanya. Masih banyak kejadian seperti itu yang terjadi di saat sekarang ini. Berlindung di balik salam, mereka seolah ingin perempuan yang disapanya memberikan balasan akan sikap capernya bagaimanapun caranya. Nah, hal-hal ini itu tuh merupakan interaksi yang tidak diinginkan, sekali lagi tidak diinginkan dengan orang asing di tempat umum, khususnya karena keadaan gender seseorang atau orientasi seseorang, orientasi seksual seseorang. Nah, selanjutnya yaitu ekspresi nonverbal. Nah, di dalam ekspresi nonverbal ini termasuk di dalamnya berupa lirikan atau gestur fisik yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban. Pandangan atau gestur yang berlebihan ini termasuk pelecehan karena membuat yang dipandang merasa tidak nyaman. Misalnya seseorang yang memandangi orang lain dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang penuh hasrat. Nah, fenomena ini sangat akrab dengan orang dewasa di saat sekarang ini,
bahkan remaja di saat sekarang ini. Baik itu kaum perempuan ataupun laki-laki bisa saja menjadi korban tindakan catcalling ini. Tetapi mayoritas dari korban catcalling ini pada umumnya adalah perempuan dan mayoritas pelakunya adalah laki-laki. Pelaku itu biasanya mengomentari fisik atau merayu si korban ini. Nah, tapi ketika dia ditegur, pasti ada beberapa dari mereka yang akan menyalahkan balik pakaian dari korban sebagai alasan mereka bertindak demikian. Benar-benar miris. Padahal memang diri mereka sendiri itu yang cacat moral dengan bersembunyi di balik dengan menyalahkan perempuan dalam mengekspresikan dirinya di hadapan publik. Nah, banyak juga dari masyarakat yang masih berasumsi demikian terhadap korban catcalling ini dan beranggapan bahwa semua kejadian itu tuh berasal dari korban karena pakaian yang dikenakan si korban. Padahal pakaian itu bukanlah hal yang dapat dijadikan alasan pembenaran dari tindakan catcalling ini atau bahkan segala tindakan pelecehan seksual yang terjadi selama ini. Sebab banyak dari korban yang bahkan dia sudah menggunakan pakaian tertutup dan masih mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan tersebut di ruang publik. Nah, persepsi masyarakat yang menormalisasikan laki-laki menggoda perempuan menyebabkan catcalling ini tidak pernah hilang, menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki sehingga seolah laki-laki ini berhak melakukan apa saja terhadap perempuan begitu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga masyarakat bisa lebih terbuka lagi pandangannya mengenai kejadian ini, karena catcalling seringkali dianggap sebagai hal yang sepele dan terlalu lebay jika dikaitkan atau dijadikan sebagai sebuah pelecehan seksual. Padahal sebenarnya memang kejadiannya adalah catcalling ini termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.